Hai, kenalin, aku Asri. Di podcast kali ini, aku pengen ngobrolin tentang perjalanan pertemanan yang mungkin gak semudah di bayangan, atau mungkin kenyataannya juga emang gak mudah. Pernah gak sih kamu punya teman dekat, atau bisa dibilang sahabat, yang setiap harinya itu selalu ada buat kamu, selalu jadi orang pertama yang kamu hubungi kalau kamu kepentok meja, atau mungkin di chat sama gebetan kamu? Dulu aku pernah punya, tapi sayangnya pertemanan itu gak berlangsung lama. Dulu aku bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan memisahkan aku sama dia? Dulu aku ngerasa kalau pertemanan yang baik itu yang berlangsung lama, mungkin puluhan tahun, atau mungkin selamanya. Tapi ternyata di dunia itu kita akan dijauhkan sama hal-hal yang ternyata gak baik buat kita. Kenapa? Karena sejatinya hidup itu menjemput hal-hal yang baik. Jadi kalau ada hal-hal yang gak baik, pasti ada aja cara Tuhan untuk memisahkan kita sama hal tersebut. Contohnya dari pertemananku ini. Dulu aku tuh ngerasa dia adalah sahabat terbaik aku. Selalu support, selalu ada. Pokoknya dia tuh orang pertama yang aku hubungi. Dia itu orang pertama yang tahu kalau aku lagi sedih, lagi patah hati, ataupun lagi seneng. Pokoknya semua hal itu aku share sama dia. Tapi ada satu waktu kita tuh ngalamin suatu konflik. Ya, aku rasa itu hal yang wajar dalam pertemanan. Karena mungkin setiap orang juga mengalami itu. Tapi ada satu kenyataan pahit yang aku tuh gak bisa nerima itu. Dimana aku mendapat kabar kalau dia itu ternyata berbicara hal-hal yang buruk tentang aku di belakang. Oh, aku kaget sih pas denger itu. Karena ya bertolak belakang sekali sama hal-hal yang selama ini kita lalui. Di depan aku dia manis banget. Dia itu orang yang paling bertepuk tangan atas kemenangan aku. Dia orang yang paling mendukung aku. Dia yang paling erat memeluk aku di saat aku sedih, di saat aku rapuh. Tapi ternyata kerapuhan itu dia juga yang kasih. Awalnya aku denial. Ya aku menyangkal kalau hal itu dia lakukan. 1 dan 2 kali aku maklumi. Aku mencoba mengerti, mungkin dia lagi patah dan dia butuh semangat. Mungkin orang-orang sekitarnya itu gak pernah melihat dia apa adanya. Mungkin orang-orang sekitar itu terlalu menuntut dia. Waktu itu aku merasa sangat gagal. Aku merasa itu titik terendah aku. Bahkan sampai aku gak mau kenal sama orang baru gitu loh. Aku tuh gak mau punya teman baru. Dan sampai detik ini pun aku masih membatasi untuk berteman sama orang lain. Karena aku merasa trauma gitu loh dari pengalaman aku sebelumnya. Yang mana aku tuh selalu mengusahakan untuk jadi teman yang terbaik gitu. Aku menjadi pendengar yang baik. Aku menjadi versi terbaik dari diri aku untuk menjadi teman dia. Tapi ya dia sebaliknya gitu. Hal-hal yang udah kita lakuin itu ya pasti ada maknanya, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya dalam pertemanan ini, kita itu gak bisa mengontrol sikap orang lain mau seperti apa, sekalipun itu teman terdekat kita. Dan aku tuh baru memahami kalau musuh terbesar itu ya orang terdekat. Karena kita tuh gak pernah berekspektasi, kita gak pernah menyangka kalau dia itu bakal nyakitin kita. Di pikiran kita kan dia itu sayang, dia itu bakal melindungi, dia itu udah deh segalanya. Tapi ternyata kebalikannya. Aku membatasi diri dan aku memulai langkah yang baru. Aku masuk kuliah, aku punya teman-teman baru yang lebih positif, aku punya lingkungan yang lebih support.
dari hal-hal yang udah aku lalui ini, aku belajar untuk menerima apa yang sudah terjadi, karena ya kita nggak bisa muter waktu dan kita juga nggak bisa mencegah itu. Kita nggak bisa mencegah perilaku orang lain terhadap kita. Yang bisa kita cegah itu ya diri sendiri. Kita bisa mengontrol reaksi apa yang bakal kita kasih ke orang-orang itu, tapi kita nggak bisa mengontrol mereka. Dan ya sekarang aku merasa lebih bahagia, aku merasa lebih aku merasa lebih ikhlas sih. Kayak nggak semua hal itu harus selalu dipaksa. Dan sekarang lebih fokus sama diri sendiri, fokus sama apa yang ingin kita capai, tujuan kita ke depannya, atau lakuin hobi yang kita suka. Itu bisa loh ngasih vibes positif, itu bisa mengurangi kesedihan dan merasa nggak cukup yang pernah kita punya. Dan ya semoga setelah ini kehidupanku, kehidupan kamu, kehidupan kita menjadi lebih baik, dan kita juga didekatkan sama orang-orang yang tentunya memberi dampak baik, memberi perlakuan yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcastku. Bye.